Salam guru hebat. Mengawali modul Merdeka Belajar ini, marilah kita bersama-sama melakukan refleksi, mengenal diri agar lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mari kita flashback sebentar. Kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu kala mengambil keputusan menjadi pendidik, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu guru hebat? Mengapa memilih menjadi pendidik? Bagaimana perjuangan kita untuk menjadi seorang pendidik sehingga kita sampai benar-benar menjadi seorang guru, pekerjaan yang sangat mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, berprofesi menjadi orang hebat, yaitu guru. Kita sebagai guru tentunya bertemu peserta didik setiap hari. Dari hari ke hari terjadi permasalahan kompleks sesuai dengan berjalannya alur waktu dan perubahan zaman. Karena itu kita mau tidak mau dituntut berkembang sesuai zaman, menggali banyak disiplin ilmu, mengepakkan sayap lebih lebar agar tercipta luasnya pengetahuan. Kita harus dan mampu berpotensi, mampu berkompetisi agar terjadi pembelajaran yang hakiki, bukan pembelajaran dengan penuh duplikasi, apalagi imitasi. Untuk mewujudkan itu semua, guru perlu menambah wawasan dan kapasitas diri melalui berbagai pelatihan. Sebagai contoh, melalui media microlearning ini. Dengan demikian, kita sadar bahwa kita harus mau terus belajar secara mandiri. Masih mau belajar walaupun sudah jadi guru. Apapun profesinya, kita tetap harus terus belajar agar menambah wawasan dan pengetahuan, agar bisa mengantarkan siswa-siswa kita menjadi manusia yang berdaya dan merdeka. Don't say difficult to move on, we must move on. Dengan berdasarkan belajar mandiri, berarti kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan siswa kita menjadi manusia yang berdaya dan merdeka, maka sangatlah penting bagi mereka untuk mengenali diri, berdaya untuk menemukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud dari pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana cara memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Seperti yang saat ini terjadi, peserta didik dapat berbagai pengetahuan tidak hanya dari gurunya langsung, tidak dari sosok guru langsung. Peserta didik dengan mudahnya mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari internet, smartphone, YouTube, website, dan lain-lain. Bayangkan,
cuma mengeklik tombol Android, peserta didik mampu menelusuri seluruh dunia. Sedangkan di dalamnya itu tidak semua pengetahuan baik, tidak semua pengetahuan layak dan baik, cocok dan sinkron dengan budaya, karakter, norma, dan paradigma pendidikan kita, pendidikan Indonesia. Karena itu, sosok guru harus terus hadir dan berperan dalam memoderatorinya sebagai pengarah tujuan keilmuan dan pengetahuan agar tetap dalam koridor dan karakter pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Murid-murid kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa sangat cepat dan mengkonfirmasi ilmu pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, sebagai guru, apa yang perlu kita selaraskan menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Ada yang bilang, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Murid-murid kita sudah jauh berbeda dengan kita, namun mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Karena itu, marilah kita refleksi bersama peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau hadir di sini. Berterima kasih juga sudah berusaha meningkatkan kapasitas diri. Marilah kita bersama terus belajar untuk tujuan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun siswa kita agar menjadi manusia yang merdeka. Salam dan Bapak Guru.